Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Baik, alhamdulillah anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam. Anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan pelajaran 2, yaitu asyik bisa membaca Al-Qur'an. Sub C, pesan Quran surat An-Nas, dan sub D, menulis Quran surat An-Nas. Mari anakku sekalian, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik, sub C, pesan Quran surat An-Nas. Untuk dapat mengetahui pesan yang terkandung dalam Quran surat An-Nas, kita terlebih dahulu membaca Quran surat An-Nas beserta artinya. Dengan mengetahui artinya, maka kita akan tahu apa sih kandungan dari Quran surat An-Nas. Di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Adapun kandungannya yang terkandung dalam Quran surat An-Nas yaitu: 1. Kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. 2. Allah ialah yang merajai manusia. Ya, kita harus berlindung kepada Allah. Ya, Allah itu adalah yang merajai manusia. Berlindung dari apa? Dari godaan syaitan. Ya, Tuhan Allah, Tuhan yang disembah oleh manusia. Nah, syaitan ini siapa? Syaitan ini yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Ya, syaitan ini membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, di antaranya supaya manusia itu melakukan kejahatan, supaya manusia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, misalnya ketika kalian mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka syaitan itu goda, membisikkan dalam hatinya, nggak usah bangun, masih pagi, waktu subuh masih panjang. Nah, akhirnya dia nggak jadi bangun, nggak jadi berjamaah sholat subuh ke masjid. Itu mendapatkan bisikan syaitan. Mau sholat isya, ya nanti saja, waktu isya masih panjang, sekarang masih di awal waktu. Nah, akhirnya dibisiki syaitan, manusia itu kalau tergoda, akhirnya dia tidak jadi melakukan ibadah, akhirnya melakukan perbuatan dosa. Nah, setelah nanti tertidur, akhirnya bangunnya bangkong pas waktu subuh, akhirnya enggak sholat isya. Nah, itu berarti syaitan berhasil menggoda manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah. Ya, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita, Tuhan manusia, ya, yang merajai manusia. Berlindung dari apa? Berlindung dari godaan syaitan. Ya, karena syaitan itu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia supaya manusia itu bermaksiat kepada Allah, supaya manusia tidak taat kepada
Allah. Yang ujung-ujungnya nanti supaya manusia itu berada di neraka bersama dengan syaitan. Ya, karena syaitan itu ditakdirkan oleh Allah selamanya di neraka sampai hari kiamat. Tetapi setan diberikan keleluasaan oleh Allah untuk menggoda manusia sampai hari kiamat nanti, untuk mencari teman di neraka dari golongan jin dan manusia. Nah, ini setan itu dari golongan jin dan manusia. Jadi, yang namanya setan itu bisa berupa jin, juga bisa berupa manusia. Karena yang digoda oleh setan ini adalah golongan jin dan golongan manusia. Bahwa manusia dan jin ini memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Manusia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jin juga sama. Jin juga diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Makanya setan ini menggoda jin dan menggoda manusia. Dan wujudnya setan ini bisa berupa jin dan juga bisa berupa manusia. Misalnya, setan yang berupa jin, yaitu tadi ketika seseorang itu mau mengerjakan sholat, nah, maka setan itu membisikkan dalam hati manusia, nanti saja sholatnya, waktu isya masih panjang. Nah, seperti itu. Akhirnya nanti manusia itu tertidur, nah bangunnya bangkong. Nah, akhirnya dia tidak sholat isya. Nah, seperti itu setannya berhasil. Yang menggoda itu setan dari golongan jin. Nah, misalnya setan dari golongan manusia. Misalnya ada temanmu yang sedang mau berangkat mengaji. Nah, atau ada temanmu yang mau menyimak video pembelajaran daring. Lah, kamu, nah ini, wah nggak usah disimak, Pak Guru nggak tahu kok. Nah, yang penting nanti tugasnya dikerjakan, tugasnya nanti suruh ngerjakan kakakku aja, pasti dapat 100. Nah, berarti itu kamu menjadi setan, ya, setan dari golongan manusia. Ya, jadi ada setan golongan jin, ada setan golongan manusia. Maka manusia yang berperilaku seperti setan, nah, maka ia setan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Maka jangan mau kalian berperilaku seperti setan. Oke, demikian berikutnya, manfaat rajin membaca Quran surat An-Nas. Maaf, salah tulisannya. Yang betul adalah surat An-Nas. Oke. 1. Diselamatkan dari godaan syaitan. Ya, karena dengan membaca Quran surat An-Nas itu, ya, mengatakan bahwa kita ini menyembah kepada Allah. Kita ini berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan. Kedua, hati kita menjadi tentram karena mendapat perlindungan dari Allah. Karena kita memohon kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongannya Allah. 3, selalu dekat kepada Allah, ya. Dengan kita sering membaca Al-Qur'an, ya, termasuk yaitu surat An-Nas, maka kita akan dekat kepada Allah. Yang keempat, dijauhkan dari perbuatan syirik. Syirik itu apa? Syirik itu menyekutukan Allah. Artinya, ia memiliki sesembahan selain Allah. Itu namanya syirik. Orang yang syirik disebut dengan orang yang musyrik, ya. Pekerjaannya namanya syirik. Orang yang mengerjakan kesyirikan disebut sebagai orang musyrik. Nah, syirik itu selain menyembah Allah, dia juga menyembah yang lain selain Allah. Misalnya, dia menyembah patung, dia percaya kepada dukun, ya, itu juga termasuk perbuatan syirik. Nah, dengan kita mengucapkan surat An-Nas, ya, kita mengatakan bahwa aku menyembah kepada Allah, Tuhan manusia, ya, maka kita terbebas dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Yang kelima, dijauhkan dari perbuatan tercela. Karena kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu mengajak kepada perbuatan tercela. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka kita dijauhkan dari perbuatan tercela. Baik, berikutnya,
menulis Quran surat An-Nas. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa menulis huruf Arab itu berbeda dengan huruf Latin. Kalau menulis huruf Latin itu dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, maka menulis huruf Arab ini dari kanan ke kiri. Termasuk juga kalau kalian ini membuka Al-Qur'an, Quran itu dibuka dari kanan, ya, dari kanan ke kiri. Nah, kalau buku biasa kan dari kiri ke kanan. Nah, kalau Al-Qur'an dari kanan ke kiri. Termasuk juga menulisnya juga dari kanan ke kiri. Oke, berikutnya. Cara agar kalian bisa menulis Quran Surat An-Nas. Berlatihlah menulis Quran Surat An-Nas dengan menirukan tulisan pada Al-Quran. Ya. Nanti kalian praktek untuk menulis Quran Surat An-Nas. Ya. Kalian buka Al-Quran Surat An-Nas, boleh juz amma, atau mungkin kalian punya Quran di HP, kalian tiru, boleh. Ya, kalian tirukan tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, perhatikan huruf yang ditulis di atas garis dan huruf yang ditulis menggantung. Ya, ada huruf yang ditulis di atas garis, ya, ada yang ditulis menggantung. Nah, seperti ini. Perhatikan. Ya. Ada huruf yang ditulis di atas garis dan ada yang ditulis menggantung. Contoh huruf yang ditulis di atas garis. Ada alif, ba, ta, tha, kemudian dal, zal, ro, zai, kemudian nun, dan ha. Ini ditulis di atas garis. Perhatikan itu. Huruf alif, ba, ta, tha, ya. Semua di atas garis, ya kan? Ada huruf yang ditulis di bawah garis menggantung, ya. Menggantung. Ada bagian yang di atas, ada bagian yang di bawah. Contoh, jim, ha, ho, ro, zai, sin, shin, shod, dod, ain, ghain, lam, mim, waw. Nah, itu ada bagian yang di atas garis dan ada bagian yang menggantung di bawah garis. Nah, maka kalian perhatikan cara menulis. Yang harusnya itu ditulis di atas garis, maka jangan sampai melewati garis. Sedangkan yang harusnya itu menggantung, maka tulislah dengan menggantung ke bawah, ya. Tuh, kalian tirukan huruf cara menulis dengan membuka dalam Al-Qur'an, kemudian perhatikan huruf yang seharusnya ditulis di atas garis dan huruf yang seharusnya ditulis menggantung. Tentu kalian menulisnya di buku garis. Oke, silakan dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, nanti ya tulis yang bagus, difoto dan kirimkan di Google Classroom. Oke? Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini tentang pesan Quran Surat An-Nas dan cara menulis Quran Surat An-Nas. Oke? Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, ilmu yang bermanfaat akan menghiasi bagi pemiliknya. Sedangkan ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Agar kita dapat merasakan manisnya ilmu, maka amalkan ilmu yang sudah didapat. Ingat nak, rajin-rajin membaca Quran Surat An-Nas agar kita dijauhkan dari godaan syaitan. Termasuk diantaranya ketika kita akan memulai sholat sebelum takbiratul ihram, sunnah itu membaca Quran Surat An-Nas. Membaca Surat An-Nas terlebih dahulu, kemudian takbir. Supaya kita tidak digoda syaitan dalam menjalankan sholat. Demikian juga nak, ketika kita merasa takut, kita mau jalan kemana, malam-malam kok takut, baca Surat An-Nas. Insya Allah akan dijauhkan dari godaan syaitan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.